Assalamualaikum dulu sebelumnya. Ini Kak, maaf mengganggu waktunya nih. Izinin kan untuk wawancara sedikit tentang wirausaha Kakak gitu. Boleh. Begini Kak, sehubung dengan mata kuliah saya yaitu kewirausahaan. Mungkin dari pengalaman Kakak selama wirausaha bisa berbagi cerita bersama kami gitu ya Kak. Pengalaman wirausaha Kakak gitu ya. Pengalaman saya pribadi, saya pribadi itu mungkin mulai berwirausasaha itu dari tahun 2016. 2016 itu mungkin pernah sempat kerja di PT gitu di Riau. Cuman karena udah pensiun di sana, pensiun muda, terus diajak teman nih pertama kali kan, diajak teman 2016 pertengahan itu buat ngopi di coffee shop. Sebelumnya saya dulunya pernah juga ngopi kan, ngopi biasa aja, ngopi tradisional gitu, tradisional biasa. Tapi tertarik nih waktu sebelum saya pensiun di tempat kerja itu pernah diajakin ke coffee shop sama teman. Jadi semenjak ngopi di sana, jadi saya tahu bahwasanya kopi itu nggak sekedar pahit doang nih flavornya, rasanya. Ternyata waktu saya ke coffee shop itu ada rasa lain yang saya temukan. Jadi dari sanalah tertarik. Makanya buka kedai kopi atau usaha kedai kopi. Dari 2016 saya berdua sih sama temen buka berani dulu lah, ibaratnya. Pertama itu dulu saya mulai dari kecil banget, dari meja terus kita nabung beli gerobak, terus tahun kemudian kita pindah ke tempat 2018 kita pindah ke seberang, ada tempat kecil. Dari sana lanjut setahun, terus tahun selanjutnya diajakin teman. Nah yang di sini ini itu ibaratnya saya sama teman-teman atau teman-teman lettingan waktu SMA dulu kumpul bikin bisnis lah, ibaratnya kita kembangin lagi, kita besarin lagi. Itu sih pengalaman saya. Kalau kayak gitu Kak, kita belum kenalan nih Kak. Oh iya. Kenalin, aku Vina Elisardika dari pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Padang. Kalau betul Kakak siapa ya namanya? Saya Abdullah Sani, panggil aja Sani. Siapa tadi namanya? Hah? Siapa tadi namanya? Vina Kak. Vina ya. Oke. Jadi Kakak buka coffee shop ini bertiga atau beberapa? Kalau sekarang itu kita bukanya, kalau manajemennya berarti 4 orang berarti. Kita punya investor juga. Cuman yang menjalaninya manajemennya itu sekarang 4 orang. 4 orang. 4 orang yang? Ya, 4 orang yang jalanin coffee shop ini. Berarti ini dari gabungan dari teman-teman ya Kak ya? Iya, berarti dari teman-teman. Investornya dari teman-teman, yang 4 orang ini yang jalanin. Kalau boleh tahu sih siapa aja Kak investornya? Investor maksudnya berapa orang? Ya, yang 4 orang ini siapa aja gitu? Yang 4 orang manajemen ini? Iya. Saya kebetulan di bar. Ya, terus ada Bang Rahmat namanya. Bang Rahmat, terus ada Kevin. Ada Kevin sama Boy satu. Oke, kalau ini kita supaya kenal dekat aja ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu tanggal dan tempat lahirnya gimana sih Kak? Saya sendiri. Ya. Saya 6 Mei 92. Oke. Berarti merintisnya itu dari nol, benar-benar nol ya? Kalau saya pribadi mulai wirausaha itu memang dari nol, karena belum ada basic tentang bisnis kopi. Bisa dibilang ya memang dari nol. Kalau boleh tahu nih Kak, modal awal pembukaan cafe Chill and Talk-nya. Kalau yang di sini ini Chill and Talk, berarti kita pembahasan Chill and Talk ya. Iya. Yang ini modal awalnya dulu kita 80-an kayaknya. 80. Itu bareng-bareng modalnya atau ada satu investor yang gabung? Oh enggak, yang 80 itu udah total semuanya, udah gabung. Udah gabung. Total dari semua investor dan manajemen juga 80 itu. Kalau untuk keuntungan per hari gitu, kita hitungan per hari dulu ya Kak. Yeah.
sih kebetulan saya bukan di bagian ini ya, di bagian keuangan. Kebetulan juga lagi di apa, fokusnya di bar aja gitu. Jadi masalah keuangan itu beda lagi nih orangnya. Jadi saya cuman ngerekap penjualan sama pembelian bahan baku, cuman itu aja sih. Cuman kalau masalah keuntungan atau misalnya ditanya begitu, keuntungan per hari atau per minggu dan seterusnya, saya nggak ngerti lah, belum apa. Tapi Nggak kayak terlalu ini. kalau misalnya berarti bisa ngitung per cup kan Kak? Misalnya kalau per cup itu berapa? Ada nggak nyampe? Oh ya, misalnya kalau inilah ya, kita kalkulasiin satu cup itu taruhlah 20.000 misalnya contoh. Itu bisa untungnya 5.000-an deh kayaknya. 5.000-an berarti kadang per hari itu rata-ratanya kalau boleh ya? Boleh. Handphonenya. Boleh. Misalnya dalam sehari itu 10 atau 12 cup biasanya rata-rata. Kita kan nggak terlalu ramai banget nih, palingan ya 50.000. Kalau misalnya untuk berarti ini berarti terjadi penurunan ya Kak dari Kalau yang sebelum COVID dengan sesudah COVID itu pasti ada penurunan. ya jelas. Itu apa aja yang menjadi dampak yang tantangan gitu di sama COVID-19? Dampaknya, kalau dampaknya memang pada saat COVID itu penurunan jumlah customer kita. Ini kan karena di Chill sendiri tempatnya outdoor gini ya, maksudnya itu rata-rata customer kita itu para ngerokok atau memang mereka itu ngopi itu emang dine-in gitu. Jadi pada saat corona ini memang penurunan drastis dari customer kita itu, karena mereka sendiri pergi ngopi kecil itu memang buat stay di sini gitu, bukan buat take away gitu. Jadi pada saat corona menurun nih, yang biasanya dine-in di sini, ngopi di sini ya, karena nggak boleh lagi kan, maksudnya waktu PPKM kemarin, jadi mereka nggak minum di sini dulu gitu. Adapun kayak pelanggan baru, nah karena mereka baru kali ya, sebelum corona itu memang stay di sini, mungkin karena baru ternyata ada PPKM kemarin, itu ada PPKM darurat juga, jadi penurunannya itu sangat drastis. Kalau misalnya dengan kan sekarang kan apalagi di Kota Padang ya Kak, Ya. banyak banget kafe gitu. Jadi gimana tuh dengan upaya Kakak supaya kafe ini tetap dilirik orang gitu? Kalau kami sih sebenarnya makin banyak kafe atau makin banyak coffee shop di Padang ini malahan semakin bagus. Kalau kita prinsipnya kita itu malah memang semakin bagus. Karena apa? Karena berarti peminat si cita rasa kopi ini berarti kan bertambah. Mana tahu mereka itu bisa ngopi, misalnya rame nih di satu tempat itu, bisa ngopi di tempat lain gitu. Jadi kita itu ibaratnya satu coffee shop dengan coffee shop lain itu makin rame, berarti orang makin banyak dong mengenal tentang kopi gitu. Makin banyak mengenal tentang kopi, ya udah berarti orang sadar, lama kelamaan pasti belajar kan tentang kopi, dan lama kelamaan itu bakalan menyebar, anak-anak pada tahu tentang kopi. Ya udah berarti berhasil antara kopi shop satu dengan kopi shop lainnya. Nah mungkin kalau untuk di Chill sendiri untuk mempertahankannya, menurut saya sih pendekatan individual aja sih. Kalau saya di bar dari dulu mungkin experience-nya, pengalamannya dari bar itu memang pendekatan individual dari customer. Misalnya ada orang satu yang baru, ya udah kita ajak ngobrol aja. Pas dia mesen itu biasanya kan setiap coffee shop atau di kafe-kafe yang lain itu mungkin rata-rata mungkin cuman bisa
ngasih menu doang terus tanya apa aja. Nah kalau di sini mungkin saya pendekatan individualnya itu lebih ke ngobrol, komunikasi, dia maunya apa, dia pengennya apa situasinya, dia moodnya sedang apa. Pada saat itu ya udah saya tanyain mau minum apa gitu, yang cocok dengan minuman moodnya mereka itu apa. Jadi saya jabarkan. Nah itu salah satu yang mungkin menurut saya untuk mempertahankan si chill and call ini di masa yang coffee shop mulai banyak bertumbuh lagi sih. Oke, ini sebagai penutup aja ya Kak. Oh ya, boleh. Aku mengganggu banyak waktunya. Jadi motivasi Kakak untuk anak-anak muda nih yang baru mau merintis kewirausahaan gimana Kak? Oh ya, kalau untuk wirausaha ya, yang baru-baru mulai atau mungkin anak-anak muda yang baru mulai, pertama sih yang penting apa ya, berani action dulu lah. Percuma misalnya kalian itu ada modal, ada manajemen baik tapi nggak do it gitu. Maksudnya kayak nggak action gitu. Pasti awal-awal itu memang rada takut ya kan. Saya dulu pertama kali memang mulai pertama itu memang rada canggung lah ibaratnya, awkward gitu kan. Kenapa? Karena kita sebelumnya bukan di bidang ini gitu, apalagi wirausaha gitu kan. Jadi pada saat mulai itu pasti ada hal-hal yang pertama yang kita lakukan gitu. Hal-hal yang pertama itu ya itu tadi, yang penting berani aja mulai dulu. Berani mulai dulu. Nah nanti pada saat jalan nanti ketemu trouble. Nah di sanalah kita baru belajar. Nah trouble-nya misalnya ada manajemen keuangan, kita keuntungannya sekian, kerugiannya sekian. Nah dari kerugian itu apa aja sih dampaknya gitu. Nah dari sana kita pelajari. Nah kalau nggak kita mulai dari awal nggak bakalan ketemu kan problem-problem yang apa yang terjadi. Nah jika kita mulai aja dulu dengan apa yang kita punya, misalnya misal kalian pengen buka coffee shop atau makanan yang lain misalnya gitu, atau misal croissant atau bakery gitu. Nah kalian udah ada ilmunya serba sedikit. Nah tapi nggak mulai nih, takut lah ntar makanannya nggak enak, ntar servingannya lama, ntar packagingnya nggak bagus. Itu kan overthinkingnya kita dulu sebelum bisnis. Kalau kita coba dulu nih, belum tentu kan apa yang kita pikirkan itu terjadi. Nah pada saat kita lakukan action pertama itu baru terjadi trouble. Nah itulah yang harus kita rubah atau mungkin dibenahi gitu. Itu sih menurut saya yang paling penting. Selain daripada modal ya, modal itu mungkin siapapun yang mulai bisnis ya